kasih Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Shalom, jumpa lagi di ibadah Welcome Baby Day. Biar setiap kita yang menyaksikan melalui online, hari ini kita akan diperlengkapi, kita juga akan diberikan kekuatan yang baru. Biar setiap kita juga diberkati dan mari sama-sama kita sebelum memulai ibadah ini, kita memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Biar ketika kami menyaksikan ibadah ini melalui online, kami diberkati dan juga kami diperlengkapi. Kami bersyukur untuk gereja CK7 Tuhan, yang mempersiapkan ibadah ini untuk setiap kami yang mempersiapkan kelahiran ataupun lagi mempersiapkan kehamilan. Kami percaya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami memberikan kami kekuatan. Thank you Jesus, thank you Lord. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau memujimu sebab Kau Allah kami yang besar, sebab Kau Yesus yang dahsyat. Oh Tuhan, mari angkat suaramu sama-sama kita bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Kami siap untuk bersuka cita hari ini Tuhan, sebab kejadian-Mu nyata atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita bersuka cita, katakan amin. Amin. Haleluya. Mari hari ini kita bersuka cita, kita naikkan pujian bagi Tuhan. Engkau yang di rumah-rumah sama-sama kita tetap dengan sukacita yang penuh kita menyembah dan memuji Tuhan. Haleluya. Oh yeah. Terima kasih Tuhan. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yes Lord. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sama-sama kita naikkan pujian ini. Engkau yang di rumah-rumah tetap bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu, haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya, praise the Lord. Kami memuji kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini kami percaya ketika kami datang memuji dan menyembah Tuhan, kejadian-Mu nyata dalam hidup kami, mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau memberikan setiap kami kekuatan untuk terus melangkah bersama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk harapan yang selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melangkah, kami percaya roh Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi sama-sama kita persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Selama kami menyembah-Mu ya Bapa, kami percaya mujizat-Mu nyata Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama
tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah, kuasa nama-Mu tiada berkesudahan, kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Sekali lagi, selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kami percaya mujizat-Mu terjadi. Kiri di biara nama Yesus. Oh, hallelujah. We worship You, oh Lord. Kiri di biara nama Yesus. We worship You, Lord. Kiri di biara loba 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 Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, jamah setiap kami. Oh Yesus, kiri di biara nama Yesus alanabo. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, oh. Shalom, saudara-saudaraku terkasih. Perkenalkan, nama saya Dr. Debbie Susanti, MGC. Hari ini saya ingin berbagi mengenai bagaimana mengembangkan multiple intelligence anak dalam kandungan. Oke, selanjutnya. Jadi background saya S1 saya dokter, S2 saya kebetulan gizi klinik, dan S3 saya adalah PAUD. Dan saya punya 2 buah sekolah PAUD saat ini. Terima kasih. Nah, bagaimana sih anak dalam kandungan ini? Pertama, jadi kenapa sih anak ini harus mulai kita stimulasi dalam kandungan? Ternyata telinga
otak anak itu sudah mulai berkembang sejak dalam kandungan. Dan itu berkembangnya sangat pesat. Berdasarkan hal ini, maka dalam ilmu pendidikan anak usia dini, kita tarik lagi lebih dini lagi. Jadi anak itu harus mulai kita stimulasi dan belajar sejak dalam kandungan. Bagaimana sih supaya kita bisa mengajarkan ini sebagai orang tua selagi anak ini masih dalam kandungan kita? Yuk kita pelajari. Selanjutnya. Nah, menurut Heckman, dia adalah peraih Nobel Ekonomi di bidang pendidikan. Semakin dini pendidikan anak, semakin besar ROI-nya, Return of Investment. Jadi kalau di Amerika, pendidikan anak itu disebut sebagai sebuah investasi. Mungkin di sini konsep itu belum berjalan, tapi di sana sudah mulai begitu. Jadi pendidikan anak terbaik itu ternyata yang ROI-nya tertinggi itu sejak dalam kandungan. Next. Nah, yuk kita belajar hakikat multiple intelligence itu apa sih? Multiple intelligence, next. Teori ini dikembangkan oleh Howard Gardner, ya artinya, jadi multiple intelligence artinya kecerdasan jamak atau majemuk. Merupakan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan, untuk mengembangkan masalah baru untuk dipecahkan, dan kecakapan juga untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya. Jadi awal dikembangkan itu ada 8 macam kecerdasan. Jadi yang namanya anak cerdas itu bukan yang nilainya bagus di rapot atau yang juara 1, itu bukan. Ternyata kecerdasan itu ada macam-macam. Menurut Howard Gardner ada 8, tapi kemudian dikembangkan menjadi 9. Yuk next, apa saja itu? Pertama, kecerdasan bahasa. Yaitu dia akan pandai berpikir melalui kata-katanya, dia juga pandai untuk menggunakannya. Jadi dia pintar sekali berbahasa. Intinya lebih menekankan pada kepekaan terhadap makna dan susunan kata atau verbal. Selanjutnya, kecerdasan logika matematika. Nah, dulu yang anak pintar itu yang pintar menghitung. Tapi ternyata ini hanya merupakan satu kecerdasan saja. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Jadi ada anak-anak yang memang bakatnya itu di musik. Jadi benar-benar cerdas dalam hal musik ini. Dia bisa menghasilkan dan sensitif sekali terhadap melodi, ritme, tangga nada, dan bisa menghasilkan berbagai bentuk ekspresi musik. Selanjutnya, kecerdasan kinestetik tubuh. Nah, anak-anak yang cerdas dalam hal ini biasanya menjadi atlet. Jadi pinter dalam fisiknya ini, bisa melakukan gerakan-gerakan dan sebagainya. Selanjutnya, kecerdasan ruang spasial atau visual spatial intelligence. Jadi dia bisa berpikir untuk ruang 3 dimensi. Dia bisa merancang sesuatu dan bisa menciptakan kembali. Dan ini anak-anak yang punya kecerdasan ini, dia bisa menjadi desainer, bisa membangun, bisa melukis, bisa berimajinasi, menciptakan sesuatu. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Nah, ini kemampuan untuk mengenai lingkungan. Jadi kecerdasan ini nanti dia bisa lebih ke alam, dan dia nanti akan pandai untuk menggunakan semua yang ada di alam untuk membuat sesuatu. Selanjutnya, kecerdasan interpersonal. Jadi dia bisa berhubungan dengan orang lain ini dengan tepat, bisa merespon, memahami, berinteraksi dengan pas gitu. Jadi orang-orang ini yang punya kecerdasan interpersonal pinter membangun hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, dan ini juga akan anak-anak yang pinter interpersonalnya, dia akan banyak menjadi PR dan lain sebagainya. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Jadi kemampuan untuk menghandle diri sendiri, untuk memahami dirinya sendiri secara emosional. Jadi dia pandai mengendalikan dirinya sendiri, anak-anak ini. Selanjutnya,
Nah, bagaimana sih supaya anak-anak ini, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi supaya anak-anak ini bisa pandai? Jadi secara umum, satu anak bisa mempunyai sekitar 3 sampai 4 kecerdasan. Nah, kita harus melihat diri kita sendiri bersama pasangan kita. Yuk kita mulai introspeksi diri. Kecerdasan kita apa sih berdasarkan paparan tadi? Kurang lebihnya gitu. Nah, anak-anak kita merupakan gabungan dari kecerdasan kita dan pasangan kita. Tapi itu bisa kita stimulasi lagi dengan satu faktor nutrisi. Jadi mohon pada ibu-ibu yang saat ini sedang mengandung anaknya, perhatikan pertambahan berat badannya. Konsumsilah asam folat dan vitamin-vitamin yang disarankan oleh dokter kandungannya. Yang kedua, stimulasi dini. Ini yang mau kita bicarakan. Jadi stimulasi dini ini sangat penting dan ini ada hubungannya dengan pendidikan anak usia dini. Yang bisa mama lakukan, papa lakukan saat ini yaitu menstimulasi dini anak-anak yang ada di dalam kandungan. Dan faktor lain yang mempengaruhi yaitu psikologi, rasa aman dan pola asuhnya, serta teratogen. Teratogen itu hal-hal yang mengancam anak dari luar. Jadi contohnya rokok, virus-virus. Nah, seperti saat ini sedang pandemi ya, mama jangan sampai kena. Karena belum tahu sebenarnya efek secara pasti virus COVID ini terhadap anak dalam kandungan kita apa. Tapi lebih baik jangan sampai sakit selama masa kandungan. Lindungi diri kita sendiri sebaik mungkin demi anak kita. Nah, kita akan mulai dengan stimulasi. Nah, ini bagian yang penting pada saat anak-anak di dalam kandungan. Jadi tujuannya apa? Untuk menimbulkan satu pengalaman awal anak. Dan pengalaman awal ini sangat penting untuk nanti pada saat anak-anak sudah mulai lahir, mulai belajar, dan sampai remaja. Nah, stimulasi dan interaksi anak dengan orang tua ini merupakan awal dari perkembangan otak dan pembelajaran seumur hidup anak. Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita mulai menstimulasi anak? Melalui 5 panca indera anak. Tapi yang bisa kita akses dari luar yaitu dari telinga anak. Telinga anak dalam kandungan ini sudah mulai bisa mendengar setelah anak berusia 4 bulan. Yang kedua, dia mulai bisa melihat agak besar. Jadi kita bisa bermain center. Dan kita bisa juga dengan rangsang taktil, kita bisa mulai mengetuk-ngetuk anak, dan anak nanti dia akan balas menendang. Mungkin awal-awal dia nggak akan respon, tapi lama-lama dia akan respon. Nah, kita juga harus sering ajak ngobrol anak. Jangan hanya mamahnya yang ajak ngobrol anak, tapi papanya juga harus. Jadi jangan sampai papahnya tidak pernah mengajak berbicara anaknya. Pada saat anaknya lahir, suara papanya agak asing. Nah, nanti kalau anaknya besar jangan heran kalau kok nurutnya cuma sama mamanya ya, sama saya nggak nurut, sama papanya nggak nurut, karena dia nggak terlalu familiar dengan papanya. Jadi dia harus mulai diajak berbicara sejak masih dalam kandungan supaya dia kenal bukan hanya mamanya, tetapi juga dengan papanya. Luangkanlah waktu untuk berbicara dengan anak. Selanjutnya, jadi kita menstimulasi ini, stimulasi ini akan masuk ke otak anak. Nah, masuk ke otak anak, lanjut. Nah, ke bagian-bagian tertentu di mana dia juga nanti akan mulai syaraf-syarafnya mulai ada sinyal-sinyal dan kita mulai menstimulasinya. Lanjut. Nah, gambar di depan ini yang terang-terang seperti lampu itu adalah sinyal. Jadi kalau kita merangsang dan menstimulasi anak, baru itu muncul dan merangsang sel-sel otak untuk mulai bekerja. Dan kemudian anak-anak akan merespon sinyal tersebut. Pertama-pertama mungkin belum, tapi lama-lama anak akan merespon. Next. Saya ingin mengingatkan sedikit mengenai cara belajar anak.
Jadi ada beberapa anak yang kita sebut anak visual. Jadi dia lebih suka belajar dengan cara melihat, bukan mendengar. Ada yang anak auditorik. Dia lebih suka dengar suara. Tidak terlalu suka membaca. Dia lebih suka mendengar gurunya berbicara, gurunya menerangkan. Dan yang ketiga, ada anak juga yang anak kinestetik. Nanti dia akan belajar sambil jalan-jalan, sambil tangannya melakukan sesuatu, dan sambil melakukan hal-hal yang dia pelajari. Nah, masing-masing gaya belajar anak ini harus kita pahami supaya anak juga bisa terstimulasi nantinya dengan baik. Seperti saya adalah anak yang auditorik pada saat kecil. Jadi, saya hanya cukup mendengarkan ibu guru saya berbicara, saya akan langsung ingat. Saya tidak perlu membaca buku lagi di rumah, saya sudah hafal pada saat itu. Sambil film ditayangkan, coba yuk, papa dan mama masing-masing merefleksi diri, kira-kira kecerdasan majemuk apa yang saya punya dan suami saya punya. Nah, dari situ, gabungan dari situ, anak yang ada dalam kandungan akan mempunyai kecerdasan itu. Yuk, sambil kita lihat filmnya. Kecerdasan. Banyak orang beranggapan bahwa cerdas itu memiliki arti pintar dan dinilai melalui nilai sekolah yang bagus atau hasil tes IQ yang tinggi. Hal ini membuat persepsi kecerdasan menjadi sempit. Padahal nilai bagus dan IQ yang tinggi tidak menjadi tolak ukur bagi kesuksesan anak di masa depan. Potensi kecerdasan tidak hanya dilihat dari seberapa mampu anak mengerjakan soal-soal di sekolah atau seberapa paham anak dengan matematika. Karena itu hanya salah satu dari beberapa potensi. Sedangkan kecerdasan sendiri terdiri dari 9 jenis kecerdasan atau yang disebut juga dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk meliputi kecerdasan linguistik. Merupakan kecerdasan dalam mengolah kata secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Bagi yang memiliki kecerdasan ini, memiliki kepekaan terhadap bunyi atau bahasa. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang umumnya dimiliki penulis, penyair, pengacara, penerjemah, dan pembawa acara. Untuk mengasah kecerdasan ini dapat dilakukan melalui kegiatan membaca, membuat tulisan, melatih kemampuan untuk berdiskusi, bercerita atau berpidato, dan berdebat. Kecerdasan logika, matematika. Kecerdasan ini berhubungan dengan masalah matematis, mengelola angka dan menggunakan logika atau akal sehat dengan baik, serta kemampuan untuk mengantisipasi. Orang yang memiliki kemampuan ini juga memiliki keteraturan, berkonsep, dan pola numerik serta pandangan hidup yang selalu rasional. Profesi ilmuwan, akuntan, dan ahli statistik adalah profesi yang umumnya digeluti oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan logika matematik ini. Aktivitas yang merangsang kecerdasan ini seperti melakukan permainan logika matematika dan mengasah kemampuan dalam berpikir sebab akibat. Kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk berpikir dalam gambar, serta kemampuan untuk menciptakan berbagai macam aspek dunia visual spasial. Orang yang memiliki kecerdasan ini mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual spasial dan kemampuan menggambar sesuatu dengan hidup seperti melukis, membuat sketsa secara jelas, dan mampu membaca peta. Pelukis, pilot, desainer, dan pematung merupakan ciri orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan karya seni terkenal, mengajak untuk membuat karya sendiri merupakan hal yang dapat mengasah kemampuan dalam kecerdasan ini. Kecerdasan musikal. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk menangani berbagai bentuk musik dengan cara membedakan, mengubah, mengekspresi, menghargai, dan menciptakan irama serta melodi yang indah. Banyak di antara kita yang memiliki kecerdasan musik ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kecerdasan musikal dimiliki antara lain oleh komposer, pencipta lagu, penyanyi, dan kritikus musik. Untuk memaksimalkan kecerdasan ini dapat melalui kegiatan yang mengasah kemampuan seni musik, baik menyanyi ataupun memainkan alat musik, dan mengajak berpartisipasi dalam kegiatan. Kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini mencakup bakat atau kemampuan menggunakan seluruh tubuh untuk mengekspresi ide dan perasaan. Kecerdasan ini adalah kemampuan yang tinggi untuk mengandalkan gerak tubuh seperti atlet, penari, pelaku pantomim, dan aktor.
Dengan mengajak berolahraga dan ikut komunitas tari, merupakan hal yang dapat merangsang kecerdasan agar lebih optimal. Kecerdasan interpersonal atau kecerdasan antar pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dan kerjasama dengan orang lain. Kecerdasan ini menuntut kemampuan untuk tanggap dan berempati terhadap suasana hati. Seseorang yang mempunyai kecerdasan interpersonal mempunyai belas kasih, kemampuan empati, dan tanggung jawab yang umumnya dimiliki oleh guru, negosiator, pekerja sosial, dan juru runding. Dengan mengajak remaja untuk aktif di organisasi, baik di sekolah ataupun di luar sekolah, dapat mengasah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan intrapersonal atau kecerdasan dalam diri sendiri adalah kemampuan dalam memahami diri sendiri dan bertindak berdasarkan pemahaman tersebut. Mereka yang memiliki kecerdasan ini dapat memilah-milah berbagai emosi kemudian mengelompokkannya, mengungkapkan dalam bentuk simbol. Mereka juga mandiri, terfokus pada tujuan dan disiplin. Dengan membuat catatan harian, memberikan kesempatan untuk saling mengungkapkan perasaan dan pikiran, merupakan beberapa cara untuk mengasah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Kecerdasan seseorang yang memiliki kemampuan untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, serta memahami dan menikmati alam dan menggunakan kemampuannya secara produktif. Profesi dokter hewan, ahli botani, dan petugas kehutanan adalah profesi yang biasanya dilakukan oleh orang yang memiliki kecerdasan ini. Memperkenalkan benda-benda alam yang ada di sekitar seperti flora dan fauna, lalu melakukan kegiatan berkebun dan memelihara binatang adalah kegiatan yang dapat merangsang kecerdasan naturalis ini. Kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan yang menyangkut kemampuan seseorang untuk menjawab persoalan-persoalan terdalam mengenai eksistensi atau keberadaan manusia. Kecerdasan ini banyak terdapat pada profesi filsuf, namun tidak menutup kemungkinan kecerdasan ini dapat dimiliki oleh orang yang memiliki kecerdasan lain. Untuk merangsang dan mengasah kemampuan ini, dapat dengan mengikuti secara aktif organisasi pemuda keagamaan atau mengajak untuk menghadiri kegiatan-kegiatan ibadah. Untuk mengenali kecerdasan apa yang dimiliki oleh remaja, dapat dilakukan dengan mengikuti serangkaian tes pada kartu kecerdasan majemuk dengan memberikan skor pada kelompok pertanyaan dengan menjawab sangat tidak sesuai, tidak terlalu sesuai, sesuai atau sangat sesuai. Skor terbanyak mengarahkan kecenderungan remaja pada salah satu kecerdasan dalam kecerdasan majemuk. Kenalilah kecerdasan majemuk pada remaja karena akan berdampak positif untuk memperoleh sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan dan persaingan dunia. Ya, kecerdasan terakhir yang ditambahkan yaitu kecerdasan spiritual atau moral agama. Jadi percuma kalau kita pintar, tetapi kita tidak punya moral dan tidak mengenal Tuhan. Dia pandai, tapi dia gunakan untuk berbuat kejahatan jika dia tidak mengenal Tuhan. Tadi sambil melihat film tadi, apakah papa mama sudah mencatat kira-kira kecerdasan apa yang masing-masing papa dan mama miliki? Kalau sudah, yuk disamakan antara papa dengan mama. Kurang lebih anaknya akan mempunyai kecerdasan tersebut. Jadi pada waktu dulu katanya anak dilahirkan seperti selembar kertas putih yang kosong. Tapi ternyata tidak seperti itu. Anak lahir sudah membawa potensi dan kecerdasannya masing-masing sesuai dari gen papa dan mamahnya. Oke, jika ada pertanyaan bisa bertanya ke WhatsApp pada nomor di bawah ini, nanti akan dijawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja serta Jemaat Welcome Baby Day CK7, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Debbie Susanti untuk sharing pengetahuan pada hari ini yang telah menjadi berkat bagi kita semua yang beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan umum, kolekta perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan.
Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi dan menara doa pada pukul 3 siang sampai dengan pukul 7 malam, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dan mulai hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sampai selanjutnya, untuk waktu Menara Doa CK7 akan mengalami perubahan. Menara diadakan mulai pukul 3 siang sampai dengan pukul 9 malam, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Hal ini dilakukan agar semakin panjang waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat berdoa bersama di Menara Doa CK7. Untuk info link ID serta password, dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk bijaksana dalam mengelola dan memultiplikasikan harta kekayaan yang dititipkan Tuhan kepada kita. Sebagai pengelolanya atau a steward of God, tentu kita harus memiliki perencanaan keuangan yang baik dalam menggunakannya untuk hidup, untuk berusaha, maupun untuk memultiplikasikannya. Semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana pola perencanaan yang tepat sesuai dengan prinsip firman Tuhan dan dalam mengelola keuangan kita, khususnya di dalam masa krisis saat ini? Mari kita check up kondisi perencanaan keuangan kita bersama seorang profesional bersertifikasi International Financial Planning yang akan mengajarkan kita keluar dari jeratan hutang di masa sulit ini, sekaligus melihat peluang yang ada di tengah kondisi pandemik ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti webinar MUI GBPRJ Group CK7 yang diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 28 September 2020 pukul 7.30 malam sampai dengan pukul 9 malam. Pembicara kita kali ini adalah Coki L. Tobing, profesional di bidang perencanaan keuangan dan risk management dengan pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai direktur dan komisaris di beberapa perusahaan besar. Dengan topik yang menarik yaitu perencanaan keuangan yang baik dalam kondisi pandemik. Webinar ini gratis, silahkan daftar segera dengan klik www.gbprj.org/MUI. Bagi pengerja serta jemaat yang minggu lalu belum mengikuti ibadah Praise and Worship Night, ibadah Women of Integrity, serta Share and Talk Cancer Ministry, dapat mengikuti rerun atau tayang ulang via YouTube channel GBPRJ CK7. Gembala menghimbau agar seluruh pengerja dan jemaat untuk menjadi subscriber YouTube GBPRJ CK7 agar Bapak Ibu sekalian selalu menerima informasi atau notifikasi untuk setiap ibadah atau kegiatan yang diadakan secara live streaming maupun upload video kegiatan terbaru. Caranya sangat mudah, yaitu Bapak Ibu masuk ke website www.youtube.com, kemudian ketik GBPRJ CK7 di kolom search. Setelah itu klik icon subscribe dan Bapak Ibu tinggal mengisi alamat email Bapak Ibu yang aktif serta mengisi password dengan benar. Terakhir, Bapak Ibu tinggal mengklik icon lonceng. Dengan begitu, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi di setiap kegiatan GBPRJ CK7. Dan dengan demikian, Bapak Ibu telah menjadi subscriber YouTube GBPRJ CK7. Untuk kegiatan lainnya seperti Komkul serta Rumah Doa tetap diadakan secara online via Zoom. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kami mengundang, mari kita berdoa impartasi untuk anak yang di dalam kandungan. Dan mari para suami istri, kita angkat tangan kita memberkati anak yang di dalam kandungan para ibu yang ada di rumah. Bapa di surga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kandungan yang ada, Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada benih ilahi Tuhan yang kau berikan Tuhan. Biarlah anak ini Tuhan bertumbuh menjadi anak yang sehat Tuhan di dalam rahim. Dan kami tahu Tuhan, Engkau menciptakan setiap anak menjadi anak yang sempurna di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau juga berkati setiap makanan yang masuk ke dalam asupan daripada ibu Tuhan. Memberkati anak ini dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya anak ini memiliki roh takut akan Tuhan. Anak yang pintar, anak yang cerdas di dalam nama Yesus Tuhan. Dan dia akan terlahir ke dunia Tuhan tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Menjadi bayi yang sehat, bayi yang kuat di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari para suami angkat tangan memberkati untuk istrinya. Tuhan, Engkau berkati istri yang sedang hamil Tuhan.
Engkau berkati dia Bapa. Berikan Tuhan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Sehingga dia boleh melahirkan anak ini dengan kekuatan yang daripadamu Tuhan. Sehingga dia Tuhan diberikan hati yang damai. Sukacita daripada Allah Tuhan turun Bapa. Biarlah kasih surgawi turun Tuhan kepada ibu ini Tuhan. Biar ada kekuatan yang baru kau berikan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan ada rasa takut Tuhan. Tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Engkau. Tidak ada rasa takut Tuhan karena Engkau yang menyertainya Bapa. Engkau yang menjaga, Engkau yang menaunginya di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap makanan yang dimakan oleh ibu ini Tuhan. Supaya makanan ini bergizi bagi anaknya di dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari para istri memberkati suaminya di dalam nama Yesus. Tuhan kau berkati para suami Tuhan. Biar Tuhan menjadi Bapa rumah tangga, menjadi imam, raja dan nabi di dalam rumah tangganya Bapa. Dan diberikan roh takut akan Tuhan Bapa. Dan mencintai istri dan anaknya Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Dan menjadi Bapa yang bertanggung jawab atas keluarganya Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Dan kami percaya di masa pandemi ini Tuhan, para suami tidak pernah kekurangan dalam usahanya. Engkau cukupkan dalam nama Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap keluarga-keluarga yang ada Tuhan, yang sedang menanti kelahiran bayi mereka Tuhan. Kami percaya Bapa, bayinya akan lahir dengan normal, bayinya akan lahir dengan sehat di dalam nama Yesus Bapa. Dan Kau yang mencukupkan sebab Kau Jehovah Rafa di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Allah ada pada keluarga ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memberkati untuk Ibu Debbie Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hatimu Bapa. Engkau berkati Tuhan, pakai Ibu Debbie lebih lagi Tuhan, menjadi berkat dimanapun dia berada Bapa. Berkati keluarganya Tuhan, berkati Tuhan dia Ibu Debbie di dalam pelindungan Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Niko Notora Harjo Tuhan. Kau berkati Bapa keluarga besarnya Tuhan. Engkau berkati pelayanannya Tuhan. Engkau berkati pengembalaannya. Engkau berkati Bapa tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Dalam Mazmur 91 ada di dalam lindungan Allah. Tuhan juga memberkati Tuhan Gembala CK7 kami terkasih, Pendeta Dr. Yanto Cimko Putra Tuhan. Engkau berkati Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati profesinya sebagai dokter, Engkau berkati pengembalaannya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati keluarga besarnya Tuhan. Semuanya aman di dalam pelindungan Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati bangsa ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa Indonesia akan segera dibebaskan dari segala masalah yang ada Bapa, yang sedang dihadapi Tuhan. Masalah kesehatan, masalah perekonomian Bapa, semuanya akan kembali normal di dalam nama Yesus. Engkau berkati Bapak Jokowi Tuhan. Engkau berkati Bapak Maruf Amin wakilnya Bapa. Engkau berkati semua aparat dari pemerintahan yang ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau angkat tangan kami Tuhan untuk menerima berkat yang daripada-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Jemaat Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.